Ya, terima kasih. Pastikan lightingnya bagus ya. Oke, terima kasih. Oke. Udah ini, udah mulai. Oke, yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang ada beberapa hal. Yang pertama saya ingin menanggapi dari Banu tadi tentang ketidaksadaran yang dia anggap sebagai yang Banu anggap sebagai sebuah beda hal dari yang tidak sadaran gitu ya. Iyalah kan. Tadi kan bilang bahwa simbol ketidaksadaran itu bukan simbol dan lain sebagainya gitu. Iya nanti saya tanggapi dulu lah ya. Saya menganggap bahwa karena ini juga rancu ketika saya melihat bagaimana yang sudah disampaikan dari pemantik tadi. Ini sekaligus menanggapi juga sekaligus bertanya ya. Saya bingung ketika di situ ada self, I dan me gitu, ada subjek dan objek gitu kan. Dan di situ juga ada simbol yang disinggung bahwa sadaran dan ketidaksadaran yang pertanyaan Nanang tadi. Orang ngigo itu disimbol atau enggak? Katanya tadi kan yang saya singgung tadi saya ngetek ya. Nanti bisa diverifikasi benar atau enggak. Tadi kan bahwa ketidaksadaran itu tidak akan menciptakan sebuah simbol gitu kan. Cuman ketika kita kembalikan ke self, I dan me tadi subjek dan objek, segala hal yang saya lihat dari diri Anda misalnya, itu semuanya simbol gitu. Jadi kesadaran ketidaksadarannya itu ketika kita kembalikan kepada self itu posisinya di mana gitu. Karena ya, maksudnya gini, kita melihat sebuah simbol itu tidak hanya apa yang misalnya aktif pasif tadi dan lain sebagainya gitu. Cuman segala hal yang justru juga tidak berkaitan dengan verbal dan mimik. Misalnya sebut saja ketika kita bicara tentang semiotika kemarin, tentang sausur, tentang pierce dan lain sebagainya, simbol itu tidak hanya yang berkaitan dengan manusia gitu. Misalnya merah, biru, merah putih dan lain sebagainya itu kan tidak ada kaitannya dengan verbal mimik. Lalu gimana Mbit membahas tentang itu gitu? Atau tentang berbagai hal yang misalnya apa ya, anggap aja simbol yang kita tidak tahu siapa yang menciptakan itu pertama gitu misalnya. Kita tahu misalnya gula itu manis itu sebagai itu lahir dari mana gitu. Itu kita bawa ada hal yang terpisah dari subjek dan objek gitu misalnya. Lalu gimana Mbit membahas tentang itu? Karena itu tidak hanya tentang diri seseorang, tapi tentang bagaimana simbol itu ada di masyarakat dan itu sudah muncul sejak lama gitu. Jika disandarkan kepada subjek objek, maka tentang self ya, saya bicara tentang self, maka itu akan menjadi persoalan yang mungkin perlu telusuri lagi gitu. Itu ya tentang ketidaksadaran ya, karena ada kaitannya tadi tentang itu. Terus tentang yang ngigo itu menarik ya. Gimana kalau Nabi ngigo, apakah ngigonya Masya Allah dan atau bernuansa Islam dan lain sebagainya. Cuman begini, ada yang namanya nanti bisa dikoreksi ya. Saya ingat pernah dulu ghairu tasyri'iyah. Nah, itu ada beberapa hal yang itu Nabi posisinya sebagai seorang nabi, ada posisinya sebagai seorang rasul dan seorang manusia gitu. Nah, misalnya ghairu tasyri'iyah itu berkaitan dengan hal-hal yang manusiawi. Misalnya ketika Nabi bicara tentang penyerbukan yang pada saat itu Nabi tidak bisa memberikan saran. Karena apa? Beliau tidak mahir dalam hal itu gitu. Ketika saran pertama dilakukan ternyata tidak bisa. Nah ternyata Nabi memberikan hak kepada yang memiliki keahlian di bidang itu misalnya. Jadi ada ghairu tasyri'iyah yang itu posisi Nabi sebagai manusia. Sedangkan yang tasyri'iyah itu berkaitan dengan hal-hal yang tentang syariat gitu kan. Nah itu yang kemudian dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai sunnah yang lebih berkaitan dengan Islam lah begitu ya. Terus yang ingin saya tanyakan yang tentang konsep teori interaksionisme simbolik yang dipaparkan Pak Mantik tadi, saya ingin bertanya apakah beberapa poin tadi itu sebagai sebuah hierarki, sebagai sebuah syarat, atau dalam sebuah konstruksi bangunan itu sebagai satu kesatuan gitu. Karena kan begini, kita bicara tentang apa nu bisik-bisik nu. Saya melihat simbol, saya melihat ada gestur yang berbeda. Karena saya muncul di media, saya harus selalu senyum ya. Jadi ada tindakan gestur, misalnya begini. Gestur ada signifikan, non signifikan. Apakah itu self, society? Apakah skop bahasan tentang myth itu tentang diri seseorang yang aktif misalnya? Atau kita sedang bicara tentang misalnya generalized other atau game stage. Itu kan bicara tentang bagaimana satu tadi contohnya tadi football gitu, sepak bola. Ya, penting dan tidak penting itu kan tergantung nanti bicara tentang itu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah beberapa tadi itu sebenarnya satu yang tidak bisa dipisahkan.
Ya itu tidak bisa dipisahkan. Cik. Teman saya, iya. Cik Sar, apa kabar? Terus apa tadi? Ya itu aja sih. Itu terus yang, iyalah itu aja. Itu aja. Itu pertanyaan dari saya, silahkan. Jadi biar diskusinya lebih seru ya. Saya juga ingin menanggapi beberapa pertanyaan dari Mbak Winda tadi. Bagaimana Mbak Winda itu menanyakan kerangka dari adanya sebuah teori dari MIT itu tadi. Apakah itu merupakan sebuah hierarki atau memang sebuah kesatuan yang harus terpenuhi ketika kita melakukan interaksi, kan seperti itu. Ya, gak menarik kalau ini. Ya, sebenarnya saya katakan ini bukan bentuk hierarki ya, bukan bentuk hierarki. Cuman ya, cuman bagaimana seorang MIT itu menawarkan kepada kita itu bahwa ketika kita berinteraksi sosial kita harus gini loh. Kita harus memenuhi komponen-komponen ini loh. Gunanya apa? Gunanya biar kita sesama orang yang berinteraksi antara Aren itu juga sama-sama saling memahami. Biar tidak bertepuk sebelah tangan kayak gitu, Mbak. Nah, makanya di sana ada apa ya? Ada kerangka berpikir dari itu yang menekankan bahwa ketika kita berinteraksi dengan seorang, kita itu melewatkan pikiran. Kan ya? Melibatkan pikiran. Jadi ketika kita berinteraksi dengan seorang, pikiran itu kita tetap jalan pikirannya. Jadi seperti halnya saya analogikan kayak saya muka-muka cemberut itu memang kita diberikan arahan untuk kita itu bisa berpikir bahwa memang si A itu memang lagi capek, lagi marah kayak gitu. Jadi dari saya sendiri itu bukan semata-mata hierarki ya, bukan. Cuman itu merupakan sebuah komponen bangunan yang memang disusun secara bersamaan untuk mengetahui kebermanaan antara penutur satu dan penutur lainnya, seperti itu. Aku di-mention tadi. Itu inti mentionnya apa sih? Anu ya, Mbak? Enggak, aku takut salah pemahaman. Maksudnya mentionnya tadi itu Mbak tidak setuju bahwa ketidaksadaran itu menghasilkan simbol, itu ya? Oke, jadi gini. Jadi gini, untuk menjawab itu dari pertanyaan Mbak Winda, dari pemahamannya Mbak Winda sih sebenarnya. Ya, ini berangkat dari suatu bentuk pertanyaan mendasar, Mbak. Pertanyaannya seperti ini. Simbol itu berlaku pada siapa? Simbol itu berlaku pada siapa? Pada dua pertanyaan. Simbol itu berlaku pada manusia ya, berlaku pada subjek. Sosial. Simbol itu berlaku pada subjek. Subjek. Iya. Simbol itu berlaku. Nah, subjek itu tidak hanya saya sebagai subjek. Misalnya, saya gini, Mbak. Dengan ketidaksadaran ya, kebiasaan saya gini. Tiba-tiba kata Nanang, kenapa Kak? Kamu keburu ya? Karena dia menafsirkan ini. Dengan kesadaran saya tidak memaksudkan ini untuk menampakkan simbol tertentu. Saya tidak ada maksud. Secara tidak sadar kan. Saya tidak mengkonstruk bahwa ini menjadi kode biar Nanang paham kalau saya keburu. Sehingga simbol ini tidak hadir dari kesadaran saya sebagai subjek pemberi simbol. Akan tetapi simbol ini aktif di kesadaran Nanang, kesadaran orang lain. Dan simbol secara pasif itu adalah simbol yang aktif dari kesadaran orang lain. Jadi kayak pertanyaannya Nanang, misalnya tentang hadis tadi kan sama ya, tentang orang ngigau lah, jangan ke hadis. Tentang orang ngigau. Terus penyanggahan Mbak Winda gak sesuai I dan and me dan lain sebagainya. Pertanyaan mendasarnya di situ. Keberlakuan suatu simbol itu, ini konsep dasarnya MIT. MIT itu mengatakan bahwa simbol itu makna digiring menjadi suatu simbol itu dari suatu komunikasi. Sehingga kalau komunikasi ada dua orang, ada dua subjek. Ada dua subjek. Tidak selalu orang yang menghasilkan simbol itu adalah sebagai subjek.
Karena saya mereduksi itu. Simbol itu ada dua. Ada simbol aktif, simbol pasif. Simbol aktif yang memang saya akan tampakkan sama sampean. Biasanya pelaku-pelaku simbol aktif ini cewek. Iya kan? Biasanya pelaku simbol aktif ini cewek. Enggak, saya tidak misoginis saya. Tapi biasanya seperti itu. Karena cewek suka main teka-teki. Dan cowok suka tertantang dengan teka-teki yang fuckboy ya. Yang kayak saya, kayak Akbar ini yang enggak laku-laku. Enggak pernah dapat teka-teki nih. Tiki taka ya mas ya, kalah 1-0. jadi itu mbak konsep dasarnya. Kenapa mas I dan me itu hanya untuk memberikan suatu gambaran saja bahwa simbol itu, keberlakuan simbol itu tidak melulu hadir dari kesadaran. Tidak melulu. Misalnya kalau kita akan melihat tentang hadis Nabi misalnya akan dibawa. Saya suka dengan jawaban Mbak Winda, itu jawaban paling aman. Cuma kalau jawabannya gak problematik itu gak seru kayaknya. Iya. Itu aman dan ilmiah. Enggak, ini respect ilmiah. Sehingga karena sebenarnya pertanyaannya Nanang itu adalah pertanyaan logika untuk menangkap apakah sampean akan kekeh dengan logika yang ditawarkan Nanang? Kan logika yang ditawarkan Nanang dari awal. Oh yuk kita satukan perspektif. Ibaratkan kita harus memahami satu simbol ini, simbol hadis. Ibarat kalau dalam kajian ilmu ada definisi istilah, kita pahami definisi istilah hadis. Nah, pemahaman definisi istilah terhadap hadis itu adalah penangkapan logika. Penangkapan logika ya. Tapi ada yang mengakibatkan suatu penjeratan logika. Ini penjeratan logika Nanang nih. Penjeratan logikanya hadis itu adalah apa yang dilakukan Nabi, apa aja perkataannya, persetujuannya, ininya, itunya dan lain sebagainya itu hadis. Berarti ngigaunya Nabi itu hadis juga dong. BAB-nya Nabi itu hadis juga dong. Sampai hubungan seksual, bahkan apapun, sekecil apapun yang dilakukan Nabi itu hadis semua. Itu sah secara logical thinking. Secara logik kalau katanya Bang Faruk ya. Dengan logika yang Nanang tawarkan bahwa hadis itu ada apapun yang dilakukan Nabi itu sah. Logik. Ditentanglah sama Mbak Winda, ternyata logika itu tidak sebaku itu Mas Nanang kata Mbak Winda ya kan ya. Makanya Mbak Winda menghasilkan logika tasyri'iyah. Tasyri'iyah itu adalah logika yang mengkategorisasi Nabi terhadap dua perannya. Peran Nabi secara subjektif personal sebagai manusia dan peran Nabi sebagai apa itu istilahnya? Utusan ya. Apa? Messenger ya mas, messenger ya. Bukan aplikasi itu kan mas. Messenger. Nabi sebagai messenger. Sehingga Mbak Winda memberikan logika baru ini. Sebenarnya bisa selesai nih karena ada dua logika yang itu. Tapi kalau kita akan bermain di logikanya Mas Nanang gitu. Saya nggak akan keluar dari logika itu. Mbak Winda progresif sekali. Dia memberikan logika baru, tambahan untuk sampean untuk mengenal. Tapi saya nggak mau loncat ke sana. Saya akan selesaikan dengan logika hadis yang pertama. Pertama hadis misoginis dulu. Iya kan? Hadis misoginis tentang seorang cewek apabila lewat di depan seorang orang cowok yang sholat, maka dia disamakan dengan anjing. Pertanyaannya, ini kan simbol. Ini simbol, penafsirannya gimana? Ini baku ini awalnya, hadis gitu. Nah. Pertanyaannya, dalam menafsirkan ini samanya, itu sama kehinaannya, sama keutamaannya, sama bentuknya, apa sama akibatnya? Itu kan nggak tahu. Kita cuma menyerang aja. Karena kalau kita akan menggunakan pendekatan tentang sholat, nggak akan berlaku tentang kehinaan, kemuliaan, itu juga nggak berlaku. Yang berlaku adalah akibatnya. Najis. Karena cowok ke cewek itu hukumnya haram. Sehingga waktu dia lewat, naudzubillah kena senggol dikit ya mas ya. Terus batal wudunya. Sama dengan ada anjing, waktu sholat lewat, kena senggol dikit, sama-sama batal wudunya karena najis. Wudunya hilang. Jadi penafsiran tentang samanya itu dimanifestasikan dalam bentuk pemahaman yang mana, sama yang mana. Ternyata sama dengan anjing dalam artian sama-sama batal gitu ya. Meskipun bahasanya sangat problematik dan tidak ada attitude-nya mungkin bahasa menurut kita sekarang. Itu menunjukkan bahwa dua hal itu adalah dua realitas yang haram. Dan itu akan berlaku kepada sebaliknya. Apabila perempuan sholat terus ada laki-laki yang lewat
terus kena senggol juga, apalagi sengaja disenggol mas. Kan laki-laki suka nyenggol, selebeo. Itu juga sama dengan anjing. Akibatnya tentang membatalkan sholat. Iya seperti itu. Cuma pertanyaannya untuk direfleksikan kepada realitas sosial saat ini. Ngapain cewek lewat di depan laki-laki sholat? Ngapain? Kayak di sini Mbak Winda sholat, kemudian pas apa lewat Itu bukan sholat itu. di tempat bencana. Makanya kata-kata Rasulullah itu kalau mau sholat di masjid. Kenapa? Kategorisasi laki-laki dan perempuannya jelas. Dibatasi. Ininya jelas, itunya jelas. Itu sudah tempat paling enak. Apalagi masjid yang ber-AC. AC. Ya gitu ya. Jadi ada penggiringan opini makna. Ini yang berbahaya. Penggiringan opini makna. Sehingga sama itu seakan-akan sama dengan bagaimana perspektif masyarakat melihat anjing tentang kehinaannya. Sehingga maknanya tidak relevan nantinya. Maknanya kepada hal yang bersifat misoginis menurut orang-orang gitu ya. Untuk yang hadis, apakah ngigaunya Nabi itu hadis? Pertanyaan pertama. Perkataan perbuatan itunya Nabi yang dilakukan Nabi yang dianggap itu hadis. Apakah yang dilakukan Nabi secara sadar atau secara tidak sadar? Sehingga itu absah sebagai hadis. Nggak ada kan? Tapi kalau kita lihat dari beberapa empat jenisnya. Perkataan, perbuatan, persetujuan sama diam. Validasi. Diam artinya kan validasi. Karena diam condong ke iya. Itu semua berdasarkan kepada unsur-unsur yang memenuhi kesadaran. Iya. Sehingga ngigau tidak termasuk aspek dari keempat ini. Apa yang dilakukan Nabi di luar kesadarannya itu bukan termasuk hadis. Ya. Kalau mau yang lebih gampang ya logika tasyri'iyah tadi. Kesadaran Nabi bukan kesadaran manusia pada umumnya. Nah, ini berangkat kepada, ini sudah menuju logika yang kedua, logika yang Mbak Winda tadi. Kesadarannya Nabi itu bukan kesadaran sebagai manusia, tapi kesadaran ilahiyah, kesadaran sebagai utusan, kesadaran sebagai rasul. Makanya berlaku logika yang kedua, logikanya Mbak Winda, logika tasyri'iyah tadi. Ada perkara-perkara yang tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah, non tasyri'iyah kalau bahasanya Mas Faruk. Anda. Ya. Jadi hal itu yang menyebabkan bahwa ngigaunya Nabi itu tidak termasuk ke sini. Karena ada bentuk Ya kalau dalam Islam itu syarat-syarat epon kan tidak memenuhi Kak Dinto. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka batal lah. Itu analisis logikanya. Mau mulai dari mana ya? Wah, subhanallah. Yang perihal ini ya, yang perihal harakiri itu kan istilahnya bukan bagi ninja sih, cuma yang setahu saya itu bagi para samurai gitu. Jadi semisal di daerah tersebut ada istilahnya anggaplah kepala desa ataupun semacamnya ya. Dah semisal pihak kepala desa itu, pihak yang menaungi daerah tersebut itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dari pihak kerajaan, maka disitulah membolehkan harakiri di situ. Jadi semisal ada istilahnya apa ya, bentuk kalau yang menyimpang dari kerajaan, misal disuruh kerajaan ternyata pengkhianat dari kerajaan ini, maka diperbolehkan harakiri. Ya, disitulah ya budaya ya memang agak tragis juga sih kan kayak gitu. Ketika pembahas dikaji secara interaksionisme simbolik, ini mungkin masuk dalam ranah society gitu, dalam ranah masyarakat ya kan. Cuma saya tangkapnya itu dari George Herbert Mead, dia lebih menekankan terhadap bagaimana perilaku sosial, perilaku masyarakat itu ditentukan dari pikirannya gitu.
Jadi bagaimana dia berpikir sehingga dari proses berpikir akan menemukan suatu tindakan, kan kayak gitu kan. Contohnya lah dalam persoalan bola kan, takatiki, taktik dan sebagainya. Itu kan lahir dari pelatihnya yang memberikan arahan harus gini, harus gitu, kan kayak gitu. Barulah lahir tindakan di situ. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita memahami ini, terutama bagi kaum perempuan ya, kaum perempuan. Yang menjadi persoalannya gini Mbak, untuk pemantik juga karena pemantik hari ini adalah perempuan yang kebetulan mahasiswa juga, kan kayak gitu. Perempuan yang apa yang? Ya mahasiswi. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika bagaimana seorang laki-laki itu menanggapi pernyataan perempuan terserah. Kan kayak gitu kan. Udah ya terserah kan kayak gitu kan biasanya para wanita nih. Para kaum feminisme gitu kan. Mohon tanggapannya gitu. Karena saya mengacanya gini, persoalan ya society harus kan ada komunikasi yang baik gitu. Nah, diksi terserah. Diksi terserah. Apakah ini mungkin harus juga ada pendapat ataupun tanggapan dari sastra bahasa mungkin nantinya. Karena kan saya kan pendidikan bukan sastra Inggris, pendidikan. Ya enggak, nanti ya kita diskusi lah gitu. Nah, diksi terserah ini seolah-olah lebih kemana gitu. Apakah dalam bentuk simbol yang secara kalau ngambil interaksionisme simbolik signifikan atau non signifikan? Ya mungkin hanya itu pertanyaannya Mbak. Ya ditanggapi ya. Untuk yang tadi juga kan dari saudara Banu atau Kak Banu. Tadi kan juga iya, enggak. Iya karena tadi kan juga simbol ya dikategorikan itu dalam simbol yang aktif ya kesadaran itu kesadaran itu merupakan suatu apa tadi? Saya lupa. Yang simbol aktif kesadaran itu kenapa katanya tadi? Kak Banu. Woi. Iya, yang aktif itu apa kesadaran itu merupakan Iya. Gini aja. Gini aja. Karena halo. Iya, karena di sini simbol itu dikategorikan ada yang signifikan dan non signifikan. Ini kan kenapa saya tadi bilang bahwa itu tidak masuk pada simbol, itu sebenarnya tidak masuk pada simbol yang ini, yang dalam interaksi karena kan yang kita bahas itu simbol dalam interaksi kan. Kalau orang yang jalan gitu, misalnya tidur, maksudnya dia tidak sadar, otomatis apakah oleh orang lain itu akan ditanggapi? Berarti itu masuk ini Mbak. Kalau sudah ditanggapi berarti masuk ke yang non signifikan dong. Bisa juga itu kalau sudah masuk ke yang non signifikan itu bisa bisa ada kesalahpahaman. Tetapi kalau yang verbal itu sulit karena dia sudah memberikan ini dari pikirannya
dia maunya apa itu kan sudah dikomunikasikan, dia sudah dibahasakan gitu. Simbolnya di bahasa yang verbal. Jadi untuk yang kesalahpahaman untuk kesalahpahaman dalam komunikasi ataupun dalam interaksi itu kecil kemungkinan. Tetapi bisa jadi salah paham. Misalnya seperti tadi yang itu, yang apa namanya, yang kata-kata tadi yang dari Mas Nanang, kata-kata itu yang quotes gitu. Apalah ya Allah. Ya itu bukan, tapi ini bukan tentang gitu. Iya, itu kan juga sudah dibahasakan apa yang dipikirkan oleh yang membuat quotes. Tetapi itu kan mengandung makna tersirat tidak langsung. Itu juga bisa memicu kesalahpahaman. Maksudnya apa? Jangan baca buku 2 kali. Wong saya itu baca novel ini sudah jatuh cinta terhadap novel ini gitu. Jadi cuman ini bukan tentang novel. Terus tentang apa gitu kan? Iya. Nah, katanya Mit, seharusnya simbol itu sudah maknanya sudah disepakati. Kalau bahasa seperti ini maknanya seperti ini, seharusnya seperti itu di dalam bahasa ataupun gerak tubuh agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika berinteraksi. Seharusnya sudah disepakati. Nah, kalau tidak disepakati maka harus terlebih dahulu, jika ada hal-hal yang seperti itu dijelaskan terlebih dahulu. Oh, ternyata ini bukan tentang buku, ini maksudnya mungkin tentang manusia gitu. Jangan kemudian kamu balikan dengan mantanmu kan gitu. Maksudnya kan, jangan membaca buku 2 kali. Jangan balikan sama mantanmu. Lawong kamu putus sama dia gara-gara kamu diselingkuhi. Tidak menutup kemungkinan dia akan selingkuh lagi. Maksudnya gitu. Tetap ceritanya akan sama lagi. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Tapi memang seperti itu adanya gitu loh. Gitu. Bentar. Gak semuanya, Mbak. Gak semuanya. Karena ada yang kayak jemuran. Oh, digantung. Tapi ini bukan tentang jemuran, Mbak. Tapi jemur tembakau. Nah, terus untuk yang saya rasa ini karena memang simbol-simbol yang dimaksud Min itu terlahir dari pikiran, katanya Min. Dari proses berpikir itu lahirlah simbol-simbol yang mempunyai makna, di mana makna tersebut sudah disepakati. Sudah sepakat gitu, dari simbol ini maknanya ini gitu. Nah, terus yang untuk Mbak Winda nah, untuk yang dari Mbak Winda yang tadi ya, yang apa tadi? Apa tadi, Mbak? Pertanyaannya ya. Oh, ini nggak harus memakai semuanya. Cuman ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya mind, self, and society ini satu kesatuan karena memang ini, Mbak. Sebenarnya mind, self, and society ini satu kesatuan gitu. Enggak membuat ini. Iya, sebuah gejala. Terus apa tadi ya? Oh, kata terserah. Kebetulan tadi malam saya sempat cekcok sama doi perihal kata terserah. Oke. Kata terserah. Perempuan itu bilangnya terserah, tapi ketika cowok sudah mengambil sebuah keputusan itu salah. Ya kan kayak gitu. Terus masalahnya di siapa? Ya cewek. Saya tidak mau pro terhadap cewek, saya tidak mau karena bagi saya, ketika saya sudah mengatakan kata terserah, berarti itu saya sudah menyerahkan hak sepenuhnya terhadap lawan bicara saya. Terserah kamu.
Ya, berarti saya harus menerima konsekuensi kalau misalkan pilihannya mau ke utara atau ke selatan, terserah kamu. Nah, kemudian dia ke utara, padahal saya pengennya ke selatan, gitu kan cewek kayak gitu. Iya, kebanyakan katanya Mbak. Tapi bagi saya, loh, ya saya harus ikut dia. Wong, ketika saya itu mengatakan kata terserah, itu sudah memberikan hak sepenuhnya terhadap lawan bicara saya. Saya harus ngikut dia ke apa? Ke utara gitu. Dan saya harus menerima konsekuensinya. Kalau misalkan saya tidak mau ikut, pas ketika saya ditanyakan mau ke utara apa selatan, ya saya jawab ke selatan. Gitu kan? Nah, kalau misalkan kasusnya cewek bilang kata terserah, ya mungkin itu kita identifikasi dulu. Dia ini menyalahkan si cowok karena si cewek ini lagi PMS mungkin, karena memang kalau orang PMS itu nyebelin ya, labil. Enggak semuanya. Cowok juga labil kok, Mas. Seperti itu, Mas. Siapa? Maaf, Kak Faruk. Bukan Mas Faruk ya. Untuk kata terserah. Karena kata terserah itu juga multi tafsir gitu. Gak bisa dimaknai berarti kata terserah ini harus merah gitu, gak bisa. Oh, kata terserah ini berarti harus iya gitu, gak bisa. Bisa jadi tidak, karena terserah. Iya, makanya jangan, kalau sudah punya pilihan jangan terserah. Ketika gini, misalkan ada A dan B pengen ngelamar yang nge-C, terus ditanya kamu pilih A apa B, terserah. Padahal dia sudah punya pilihan yang B gitu loh. Ketika dipilihkan yang A, dia mencak-mencak, salahnya siapa? Kan seperti itu. Yuk, Nang. Itu inti pertanyaannya itu gimana, Nang, punya kamu, Nang? Jadi dalam gini, saya ulang lagi ya pertanyaannya saya. Dalam semiotik Jacques Derrida itu dikatakan dalam bahasa itu ada dua hal, ada parole, ada legio. Legio itu adalah kata yang disampaikan, language. Namun ada parole. Parole ini adalah kesepakatan sosial. Kayak lampu merah itu dikatakan berhenti karena sosial menyepakati itu. Lampu hijau itu boleh berjalan karena orang lain karena sosial itu karena sosial itu menyepakati itu. Nah, makanya yang saya ingin tanyakan tadi, kayak tadi dalam komunikasi kan, komunikasinya kebetulan Mas Faruk kan orang Madura, pakai bahasa Madura ternyata. Mas Faruk bilang gini, Mas Akbar beli melesokon warna hijau. Ternyata Mas Banu yang dengernya mendapatkan sebuah pereduksian atau pengurangan apa yang dia sampaikan. Dia mengucap, ternyata Mas Banu menangkapnya sokon Mas Faruk warna hijau. Nah, ini pakai madurologi Mas Akbar. Nah, makanya itu. Ternyata tadi yang katanya pemantik, simbol itu dikatakan simbol ketika sudah jadi verbal gitu. Nah, komunikasi kan juga verbal juga. Iya kan? Nah. Iya, tanpa verbal bukan komunikasi. Ya, makanya yang saya ingin tanyakan kayak contoh ini, contoh yang salah penafsiran atau salah penafsiran mengenai tadi Mas Faruk beli sokon warna hijau. Ternyata Mas Banu yang dengernya sokon Mas Faruk warna hijau. Itu kan produksian. Kan punyanya Ferdinand Jacques Derrida kan rekonstruksi. Cuman yang salah satu yang unsur yang tidak bisa dilepaskan dari katanya Jacques Derrida itu ada parole dan legio. Itu dalam bahasa. Iya, intinya kayak gitu Mas Akbar. Bisa dipahami?
Jadi mungkin ya sering ya kita temukan di sosial kita bahwa memang cenderung seseorang itu cenderung kita itu tidak memahami karena kadang kita itu kurang dalam menghayati dari apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Tapi kalau pendekatannya nanti kita dibawa bagaimana seperti halnya contoh dari Mas Nanang tadi beli sukun ya, beli sukun buah sukun. Kayak ya buah sukun gitu. Kan tapi kayak gini, cenderung seseorang keliru memahami hal tersebut karena seseorang itu tidak terlebih dahulu memahami premis minor dan mayornya. Kadang-kadang seseorang hanya cuma mendengar hal suatu tersebut, cuman dia itu tidak mencari tahu sebab karena apa keluarnya verbal tersebut. Sebab karena apa muncullah istilah bahasa yang digunakan oleh seorang tersebut. Nah, itu cenderung seseorang keliru dalam menafsirkannya. Bahkan sebenarnya ketika kita menggunakan bahasa, menurut saya bahasa itu sangat berhubungan dari apa? Dari struktur dari struktur satu ke strukturnya memang saling menghubungkan. Bahkan ketika kita menghilangkan satu struktur saja, itu akan membuat makna itu akan berubah. Nah, sama kayak itu, insyaallah. Sama kayak itu. Sama kayak halnya tadi. Itu kan karena memang memang cinta apa ya? Itu dalam kajian bahasa itu kayaknya fonetik ya, fonetik bagaimana penutur hal yang disampaikan oleh seorang dapat diterima dengan baik oleh pendengarnya. Nah, itu unsur-unsur fonologi. Nah, itu karena memang cenderung seseorang itu tidak memahami antara premis minor dan mayornya itu, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini saya kan dua tadi. Ini ngetek langsung ke Mas Banu tadi. Saya ngetek ke Mas Banu sekarang. Dari peristiwa harakiri. Tadi Mas Banu bilang simbol itu berlaku. Ya tadi kan bilang simbol itu berlaku pada subjek. Ya kayak gitu ya bahasa yang disampaikan Mas Banu kayak gitu. Tapi kalau kayak fenomena harakiri, apalagi harakiri yang dimaksud saya di Jepang, dan Jepang adalah dijadikan sebuah simbol dia. Bunuh diri itu adalah hal yang membudaya yang dilakukan oleh masyarakat Jepang. Berarti simbol Jepang itu tentang harakiri ya saya kayak gitu. Nah, sedangkan dalam perilaku bunuh diri kan bisa jadi subjek, bisa jadi subjek. Yang membunuh ya itu. Oke, dalam konsep sosiologis, kebenaran itu dilihat melalui hijab. Hijab dalam aspek sosiologi itu adalah simbol, sehingga seseorang untuk melihat suatu kebenaran dia harus melihat hijab itu untuk memanifestasikan tentang kebenaran yang ada. Tidak pink juga, Mbak, tidak pink juga. Nah, masalah harakiri, siapa yang menjadi subjek atau menjadi objek? Orang yang bunuh diri dia menjadi subjek apa menjadi objek? Dia itu menjadi subjek. Subjek pelaksana dalam menafsirkan konstruk simbol yang ada. Ya. Jadi karena gini, dalam dunia simbol, subjek objeknya ini dalam hal abstraksi, bukan hal melakukan. Ya, jadi hal abstraksi. Jadi saat dia menafsirkan di dalam Jepang misalnya ada simbol harakiri untuk menjaga simbol kehormatannya karena kegagalan misi agar dia tetap terhormat, maka dia harus melakukan tindakan itu untuk mengaktifasi simbol kehormatan yang akan segera hilang dalam dirinya. Jadi sebenarnya dia juga menjadi subjek aktivasi dari abstraksi pemikiran terhadap suatu simbol. Seperti itu. Jadi dalam dunia simbol masalah subjek objek ini bukan masalah personal. Misalnya kita tidak bisa menerapkan fenomenologi Ponti saat dia memukul dirinya sendiri, siapa subjek siapa objek, enggak seperti itu. Karena dunia simbol itu adalah dunia abstraksi, gerakan dari suatu pemikiran ke pemikiran lainnya. Sama kayak perdebatan tentang siapa yang berpengaruh atau siapa yang dipengaruhi.
Saat dia berpikir dengan dirinya sendiri, saat dia berpikir tentang dirinya sendiri, dia menghasut, memotivasi diri sendiri. Siapa subjek, siapa objek misalnya. Itu lebih masuk akal gitu ya daripada seperti itu. Jadi harakiri dalam simbol ini sebenarnya unsur yang menjadi utama dalam teori Herbert Mead ini adalah George Herbert Mead ini simbol kaitannya dengan dunia komunikasi. Simbol sebagai media komunikasi dalam menjadi medium penghantar makna. Jadi hantaran. Sehingga istilahnya ya? Kalau kayak gimana Mbak ya? IPA saya tidak sebagus sampean. Ada medium yang konduktor bersifat konduksi. Ada yang konduktor, ada yang isolator. Ada yang mengantarkan makna secara bagus, ada yang mengantarkan makna secara buruk. Kalau bahasanya sini ada signifikan dan non signifikan, gitu ya. Signifikan itu kalau kita bahasa ditarik secara semantik, menurut sampean itu adalah parul yang sudah memang simbol dan itu memang berlaku secara umum. Itu signifikan, itu konduktor, itu mengantarkan makna dengan cara yang sangat tepat sasaran. Karena lampu merah kalau sudah dikonstruksikan dalam lintas jalan, itu artinya berhenti, bukan banteng. Gitu. Banyak. Gitu. Ya gitu. Jadi ada sisi-sisi tertentu bagaimana aktivasi simbol. Merah dalam mengaktifasi simbol itu tidak bisa aktif di semua hal. Gitu ya Mbak ya. Merah saat ditafsir dalam aspek bibir artinya merona. Gitu. Jadi apakah subjek dan objek itu tetap subjek. Makanya manifestasi yang menjadi dasar dalam pemikiran George Herbert Mead di sini adalah kesadaran. Mind mana tadi? Pikiran. Pikiran itu bersifat dua. Yang pertama itu mengkonstruk simbol. Yang kedua menafsirkan suatu simbol. Ya, sama seperti lampu merah. Itu simbol, parul. Tapi tidak menutup kemungkinan saya mengatakan lampu merah itu tandanya istirahat dulu. Berdirilah sebentar. Kasihan buriknya capek dari Malang menuju Pamekasan. Iya kan? Ini pantatnya capek gitu. Bokongnya capek gitu ya. Jadi dalam artian semua orang memiliki sisi aktif untuk menafsirkan itu. Gitu. Ya sekarang pemantik jadi kameramen. Saya ingin mengomentari beberapa hal tadi yang tadi tentang sokon kan, sokon beco atau ijo, biru dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga bisa dilihat dari adanya noise ya. Dalam komunikasi itu ada istilahnya, dalam ilmu komunikasi ada istilah noise ya. Jadi ketika suatu bukan. Jadi noise itu gangguan-gangguan yang menciptakan ketidakpahaman, kegagalpahaman atau kesalahpahaman gitu. Jadi apa pesan-pesan yang dihantarkan atau simbol-simbol yang dihantarkan ketika itu berbeda makna dari apa yang ditujukan, maka dimungkinkan ada noise atau gangguan-gangguan di situ. Misalnya ada perubahan-perubahan dari suatu kondisi, situasi dan lain sebagainya. Terus tadi karena sebenarnya saya mau ngomong tentang penyananang, sih penyananangnya nggak ada ya. Iya. Terus tadi nggak ada Faruk juga ya. Tentang harakiri, sebenarnya dalam hal ini saya mungkin mention Banu ya, saya setuju soal adanya, maksudnya tentang abstraksi tadi. Saya melihat bahwa sebagai simbol, sebagai tidak bisa nggak kameramen nggak berubah-berubah? Apa sih harus yang berubah? Nggak usah, ya begitu aja. Misalnya kita tidak bisa melepaskan antara signify dan signifier gitu kan, tentang tanda. Cuman tentang makna, maka itu akan berbeda. Suatu harakiri itu punya berbagai macam makna jika ditelusuri berbagai sudut pandang misalnya. Kita bisa melihat harakiri sebagai sebuah kemirisan misalnya jika budaya kita yang seperti ini misalnya. Atau itu sesuatu yang bagus misalnya. Itu tergantung bagaimana kita menciptakan makna. Justru ketika kita bicara tentang Derrida memberikan bagaimana makna itu harus dikonstruksi dan tidak harus sesuai dengan apa yang dimau oleh seorang penanda apa petanda ya? Penanda ya? Petanda loh, penanda ya. Yang ngasih tanda apa? Penanda.
Nah, dia misalkan dengan penanda. Jika kemudian dikembalikan kepada Derrida, seharusnya itu bukan tidak menjadi masalah gitu. Terus tadi tentang terserah ya. Kemarin saya sempat ada lihat di Reels juga tentang terserah itu, mungkin teman-teman bingung kenapa perempuan seolah-olah labil. Sebenarnya bukan labil. Beberapa tips yang mungkin sering terjadi itu karena labil itu situasional, laki-laki dan perempuan juga bisa labil gitu ya. Terserah itu pertama ditelusuri dulu apakah Anda melakukan kesalahan atau tidak begitu. Jika tidak melakukan kesalahan, nah ini nih duduk. Aku ingin bicara tentang terserah tadi ya, tips ya. Mungkin kamu punya masalah dengan doi gitu. Jadi terserah itu pertama kamu telusuri dulu kamu melakukan kesalahan atau tidak. Karena bisa jadi itu adalah gestur atau mimik yang membuktikan bahwa kamu sedang melakukan kesalahan. Jika tidak, maka itu berarti bahwa kamu harus memberikan beberapa opsi yang pada akhirnya kamu harus sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Itu sih sebenarnya kata terserah itu. Jadi tidak muluk-muluk sebenarnya, hanya mungkin laki-laki perlu peka saja gitu. Itu saja dari saya. Sisanya sebenarnya sudah tidak ada lagi yang ingin dibahas lagi, didiskusikan. Mungkin langsung ke ini aja. Saya kembalikan kepada pemantik ya. Ini saya dapat kata-kata dikirim dari someone. Jadi kata-kata ini saya bacakan ya sebagai closing statement dari George Herbert Mead. Pikiran tidak pernah dapat menemukan ekspresinya dan tidak pernah dapat muncul sama sekali kecuali dalam konteks lingkungan sosial. Untuk yang ngirim kata-kata ini, terima kasih banyak loh. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Karena kebaikan itu berasal dari Allah dan segala bentuk kekurangan itu murni dari saya sendiri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.